Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Iayan Parepare. Adapun pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya apa sih itu pembelajaran kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai kepada pengalaman belajar yang berkelompok. Jadi siswa akan dibentuk dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi, untuk bersama-sama mengkaji tentang suatu topik pembelajaran. Oke, jadi sekarang kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu apa sih kelebihan dari pembelajaran kooperatif ini. Jadi ada beberapa kelebihan dari pembelajaran kooperatif ini. Di antaranya itu yang pertama itu dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratif. Kemudian yang kedua, siswa itu dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya, siswa dilatih untuk bekerja sama, karena bukan materi saja yang dipelajari, tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. Kemudian selanjutnya, siswa tidak hanya sebagai objek belajar, melainkan juga sebagai subjek belajar, karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya. Kemudian yang terakhir itu memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar, memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa yang dipelajarinya akan lebih bermakna bagi dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua. Jadi kalau sebelumnya tadi kita sedikit berbicara tentang apa sih kelebihannya, apa keutamanya dari pembelajaran kooperatif ini, maka jika ada kelebihannya tentunya juga ada kekurangannya. Adapun diantara kekurangan dari pembelajaran kooperatif ini yakni guru itu harus mempersiapkan pembelajarannya secara matang. Jadi sebelum masuk, guru harus mempersiapkan pembelajarannya secara matang. Di samping itu tentunya hal itu memerlukan lebih banyak tenaga, pikiran, dan waktu. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas seperti tentunya alat-alat pembelajaran, biaya yang cukup memadai juga termasuk. Kemudian selanjutnya, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maksudnya apa? Ketika anak-anak siswa atau murid berdiskusi tentang diskusinya, maka terkadang ada kecenderungan topik permasalahannya itu keluar dari pembahasan sehingga waktu yang dipakai banyak tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu saat diskusi kelas, terkadang diskusinya itu didominasi oleh satu orang saja, sehingga mengakibatkan siswa-siswa yang lain, teman-teman yang lain itu menjadi pasif. Selain dari kekurangan tadi, Slavin juga mengidentifikasi 3 kendala utama atau apa yang disebutnya sebagai pitfalls atau lubang-lubang perangkap terkait dalam pembelajaran kooperatif. Ketiga kendala utama itu yaitu yang pertama, free rider. Jadi dalam pembelajaran kooperatif, jika tidak dirancang dengan baik, justru berdampak pada munculnya free rider atau pengendara bebas. Yang dimaksud free rider di sini adalah beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal pada tugas kelompoknya,
Mereka hanya mengekor saja apa yang dilakukan oleh teman-teman satu kelompoknya yang lain. Free rider ini seringkali muncul ketika kelompok-kelompok kooperatif ditugaskan untuk menangani atau satu lembar kerja atau satu proyek atau satu laporan tertentu. Untuk tugas-tugas seperti ini seringkali ada satu atau beberapa anggota yang mana mengerjakan hampir semua pekerjaan kelompoknya, sementara sebagian anggota yang lain justru bebas berkendara, berkeliaran kemana-mana. Nah, itu yang dimaksud dengan free rider atau pengendara bebas. Jadi kayak mereka itu sebagai beban dalam kelompok itu. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu diffusion of responsibility. Yang dimaksud dengan artinya itu penyebaran tanggung jawab. Ini adalah satu kondisi di mana beberapa anggota yang dianggap tidak mampu cenderung mereka itu diabaikan oleh anggota-anggota yang lain. Yang mana anggota yang lain ini mereka itu lebih mampu. Misalnya jika siswa ditugaskan untuk mengerjakan tugas IPA, beberapa anggota yang dipersepsikan tidak mampu menghafal atau memahami materi tersebut dengan baik, seringkali mereka itu tidak dihiraukan oleh teman-temannya yang lain. Siswa yang memiliki skill IPA yang baik pun terkadang malas mengerjakan keterampilannya pada teman-temannya yang kurang mampu atau kurang mahir di bidang IPA tersebut. Hal ini hanya membuang-buang waktu dan energi saja. Oke, selanjutnya itu adalah learning a part of text specialization atau beberapa model pembelajaran tertentu seperti jigsaw, group investigation, dan metode-metode lain yang terkait. Setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antar satu sama lain. Pembagian semacam ini seringkali membuat siswa hanya fokus pada bagian materi lain yang dikerjakan oleh kelompok lain, hampir tidak dihiraukan sama sekali. Padahal semua materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Jadi itulah tadi sedikit pembahasan, sedikit penjelasan tentang terkait dengan apa sih kelebihan sama kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Jadi sekian video saya kali ini. Saya Zulfahmi, mohon undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.